Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsiran katsira. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala habibuna sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, wa qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para kiai, Bapak Kiai Haji Mat Qasim yang kami hormati, yang kami muliakan, para ustadz, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang kami cintai, para orang tua santri dan wali santri yang kami banggakan, para santri, khususnya wisudawan dan wisudawati, para hafiz dan hafizah, para santri sekalian, dan kaum muslimin muslimat, saudara-saudara seiman seislam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Islam itu pernah menguasai dunia. Dua negara superpower, Romawi dan Persia, yang berkuasa sebagai negara adidaya, dibandingkan dengan satu kota kecil, bahkan bukan kota, satu kampung kecil. Seandainya dibandingkan ini mimbar, stage ini, panggung ini, yang luasnya kurang lebih 4x8, yang sebelah kanan ini adalah Romawi, yang sebelah kirinya adalah Persia, sedangkan ada satu kelereng kecil di tengahnya. Itulah yang disebut dengan Madinatul Munawwarah. Namun satu kelereng kecil ini bisa mengalahkan yang kanan Romawi dan yang kiri Persia. Yang ajibnya adalah kelereng kecil ini yang tadinya tidak dipandang, tidak dikenal, bahkan tidak diakui keberadaannya, begitu kecilnya, dianggap tidak ada, tapi justru bisa mengalahkan Romawi dan Persia. Dan yang di atas itu keajaibannya adalah mereka tidak mengalahkannya dengan senjata, tidak mengalahkannya dengan pasukan, tidak mengalahkannya dengan kekuatan, tidak mengalahkannya dengan apapun kebendaan,
tapi mereka mengalahkannya dengan iman dan amal mereka, dengan Al-Quran dan hadis sunnah yang ada dalam kehidupan mereka. Berangkat dari situlah Pondok Pesantren Ar-Rayyan ini didirikan dengan niat azam meniru-niru sebagaimana orang-orang dahulu telah dimuliakan. Orang-orang dahulu telah mendapatkan kemenangan bukan dengan megahnya materi, bukan dengan megahnya kebendaan, bukan dengan canggihnya teknologi, tapi semata-mata dengan kekuatan iman dan kesolehan. Maka dengan tujuan itu pula yang kami ingin masukkan dalam diri kami sendiri, juga anak-anak santri yang kami didik, supaya tujuan ini ada di dalam hati-hati mereka semua, mewujudkan apa yang telah dicontohkan oleh orang-orang besar dahulu yang Allah pasti telah ridhoi mereka di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, dengan kepercayaan dari para orang tua santri, kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan dari teman-teman, dan doa-doa dari Bapak Ibu sekalian, dari teman-teman sekalian, dari berkahnya para alim ulama terdahulu, berkahnya guru-guru kami juga yang telah mendidik kami. Alhamdulillah bisa berjalan sampai hari ini, sampai detik ini, dengan hasil-hasil yang walau banyak kekurangan, tapi inilah maksimal yang telah kami bisa persembahkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kami tidak menafikan kelemahan, kedhaifan kami sebagai khadimul madrasah, khadimul ma'had yang hanya bisa berkhidmat, dititipi anak yang bukan darah daging kami, dititipi santri yang dulu tidak dididik oleh kami, tidak diajari oleh kami, tahu-tahu datang dalam keadaan sudah bisa baca, sudah bisa tulis, sudah bisa ini, sudah bisa itu, di mana kami mesti merubahnya. Jalan yang mereka tempuh sudah bertahun-tahun lamanya dengan orang tua, dengan lingkungan, dengan suasana keadaan. Kami bersusah payah, bermujahadah, berusaha untuk bagaimana berjuang memindahkan semua itu menjadi pola pikir, menjadi pola hidup, menjadi gaya kehidupan. Bagaimana supaya mereka bisa membahagiakan orang tuanya, diri mereka sendiri, menyelamatkan diri mereka, keluarganya, dan umat seluruhnya dari bencana dunia dan bencana akhirat. Maka perjuangan ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kelemahan-kelemahan yang kami miliki tidak akan bisa tertunaikan tanpa bantuan dan kerjasama dari Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, dalam perjalanannya kami pun selain beristighfar, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut. Dititipi amanah itu bukan mudah. Pasti akan ditanya. Allah akan tanya, kamu dititipi anu, kamu dititipi fulan, supaya jadi baik, supaya jadi soleh.
Ibunya titipkan kamu ini begini, bapaknya titipkan kamu begini inginnya. Tapi dengan maksimal yang kami lakukan ternyata tidak bisa tertunaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka hanya dengan karunia Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa astagfirullah, summa astagfirullah. Ini semua apa yang kami bisa persembahkan beginilah. Alhamdulillah, dari putri tahun ini, dari tahun ke tahun alhamdulillah senantiasa ada dan lebih banyak daripada putra. Tahun sekarang kalau tidak salah 7 atau 8 dan putra 2, dan mengikuti apa yang mereka telah lalui secara hifdzon. Alhamdulillah mereka itu mukmin dengan hafalan yang kuat. Nah, diulang-ulang berapa kali dibaca dalam satu majlis secara baik, alhamdulillah memuaskan. Namun yang lebih daripada itu, yang membuat kami bahagia dan merasa bersyukur, anak-anak yang lulus sekarang ini tidak saja secara hifdzah, tapi secara akhlak, secara tingkah laku, alhamdulillah tidak ada yang merah, tidak ada yang bermasalah, pandai menyenangkan ustadz-ustadznya, pandai menyenangkan ibu bapaknya, pandai berakhlak baik, bertata krama, beradab dan sebagainya, sehingga kami pun dengan hati yang lapang bersyukur, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah pilih mereka lulus di wisuda dengan tidak saja hifdzonnya, tapi dari segi akhlaknya, tingkah lakunya dan sebagainya pun memuaskan kami. Karena kami khawatir ketika seorang hafiz menjadi hafiz, seorang alim menjadi ulama, ada Al-Quran di dalamnya, ada hadis-hadis Nabi SAW di dalamnya, tapi amal perbuatannya tidak mengikutinya. Khilaf, bertentangan dengan apa yang dia hafal, apa yang dia kuasai, tingkah laku, perbuatan, adab, akhlak tidak mencerminkan dia sebagai seorang hafiz ataupun seorang alim. Ini yang kami cemas, ini yang kami khawatir. Semoga alhamdulillah apa yang ada sekarang ini yang kami saksikan bisa berketerusan walaupun nanti telah lepas dari kami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari situ perjalanan para santri ini disinilah bermula. Bagi para ibu, bagi para orang tua, bagi para ayah, disinilah awal di mana kami nanti akan serahkan, kembalikan ini anak-anak kepada pendidikan orang tuanya yang asli. Maka saya selalu katakan, kesalahan orang tua ketika menitipkan anak kepada pondok adalah ketika seorang ayah, seorang ibu nitipkan anaknya di pondok sambil merasa lega bahwa telah selesai tugas mendidik anak-anak mereka. Ini kesalahan yang fatal, yang besar sekali. Menitipkan anak di pondok, menitipkan anak di madrasah, menitipkan anak di sekolah bukan berarti menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak. Bahkan kita tidak punya kewajiban. Kita bukan orang tua. Kewajiban dan tanggung jawab mendidik anak itu tetap tidak bisa lepas dari orang tua, ayah dan ibu. Walaupun anaknya berada di pondok.
walaupun anaknya berada di madrasah, tetap tanggung jawab mendidik dan mengajar anak-anak adalah tanggung jawab orang tua. Maka ketika anak-anak telah selesai dari pondoknya, selesai hafiznya, selesai alimnya, pulang ke rumah mereka, di sini tantangan. Anak-anak di sini 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 9 tahun, 10 tahun tidak ada masalah. Kenapa baru sebulan di rumah sudah masalah? Belum 1 tahun di rumah sudah berubah. Di pondok tidak ada merokok, di pondok tidak ada main HP, di pondok tidak ada terlambat sholat, di pondok tidak ada ini, tidak ada itu pelanggaran. Kenapa justru kita kembalikan ke orang tua jadi bertambah masalah? Yang tadinya tidak merokok jadi merokok, yang tadinya tidak pegang HP jadi pegang HP, yang tadinya tidak biasa nonton ini nonton itu jadi nonton itu, yang tadinya tidak terbiasa di game jadi habis-habisan di game, yang tadinya tidak biasa terlambat sholat jadi terlambat sholat, yang tadinya biasa bangun sebelum subuh jadi ketinggalan subuh. Masyarul muslimin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena kesalahan pertama adalah ketika apa? Ketika orang tua nitipkan anak merasa lepas tanggung jawab mendidik anak. Anaknya di pondok diperbaiki, anaknya di pondok berubah jadi baik, anaknya di pondok berubah jadi saleh, tapi orang tua sendiri tidak berubah. Maka ketika pulang, antara suasana pondok dengan suasana rumah tidak sinkron, tidak butuh waktu lama, hafalannya buyar, Al-Qurannya hilang, bahkan jubahnya sudah hilang, dah kemana, terbang dah kemana. Lama-lama kopinya juga copot, lama-lama sholat-sholatnya pun sudah mulai hilang. Masyarul muslimin rahimahumullah. Maka ini yang kami khawatirkan. Kami khawatir dan sangat mau tidak mau kerjasama antara pondok dengan orang tua santri tidak bisa hilang begitu saja. Antara santri dengan ustaz bukan terbatas pada pondok saja. Imam Abu Hanifah itu punya guru namanya Hammad rahmatullah alaih. Beliau itu belajar di Imam Hammad 10 tahun lalu. Apabila dia pulang ke rumah, baru saja keluar pondok, hatinya sudah tidak tenang. Begitu dia berhubung sekali dengan yang namanya Imam Hammad, setiap dia melangkah, baru 1 langkah keluar pondok, dia balik lagi. Dia ingat gurunya. Dia keluar lagi dari rumah 1 langkah, 2 langkah, tidak tega tinggalkan guru. Sampai akhirnya dia keluar dari pondoknya pun dia katakan, ada 2 orang yang tidak pernah aku tinggalkan sepanjang hayatku, yang selalu aku doakan dimanapun aku berada dan kapanpun aku berada. Itu gurunya Imam Hammad dan kedua orang tua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, guru Imam Abu Hanifah, Imam Hammad rahmatullah alaih tidak terkenal.
dibandingkan murid. Imam Abu Hanifah lebih dekat, tapi sikap seorang murid, bagaimana ia bersyukur, bagaimana ia terhubung dengan ilmu, dia bisa meraih, mencapai apa yang dia dapatkan. Dia tidak pernah melupakan gurunya sedikit. Asdang hayat. Ibunya adalah ibu yang cerewet. Ibu Imam Abu Hanifah ibu yang rewel. Tapi ibunya adalah ibu yang selalu mengarahkan Imam Abu Hanifah untuk selalu tunduk dan patuh kepada gurunya Imam Ahmad. Keberkahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Al-barakatu ma'a akabirikum. Berkah itu akan senantiasa dengan orang tua, guru-guru yang telah mendidik kita. Tidak bisa lepas, walaupun sudah berpisah tempat, walaupun sudah bukan lagi sebagai guru dan murid pada saat yang sama. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang namanya bekas. Ini ditanamkan sekali oleh ibu Imam Abu Hanifah rahmatullah. Begitu juga Imam Syafi'i rahmatullah, Imam Malik rahmatullah, Imam Ahmad rahmatullah. Ada orang tua yang mengarahkan, orang tua yang mendidik, tidak pernah berhenti. Dikatakan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Imam Ahmad ini, Imam Abu Hanifah. Saya banyak cerita Imam Abu Hanifah karena beliau sebagai imam yang paling tua di antara 4 imam, paling senior. Beliau sangat menghargai, diajari oleh ibunya, hargai ustaz kamu, hargai guru kamu. Sampai dikatakan Imam Abu Hanifah itu punya anak, saking sayangnya sama anaknya ini, anaknya pun dinamai Muhammad, nama gurunya. Ketika Hamad kecil itu selesai bisa baca Al-Fatihah, lulus baca Al-Fatihah. Biasanya kalau di India, Pakistan, Bangladesh itu yang dinilai itu siapa yang kamu belajar khatam Al-Fatihah padanya, itu guru pertama kita. Guru pertama kita adalah yang betul-betul mensahkan Al-Fatihah kita. Al-Fatihah kamu betul, itu guru pertama kita, betul-betul harus betul-betul kita hormati. Biasanya begitu khatam Al-Fatihah, betul talaffuznya, betul tahsinnya, betul tajwidnya, maka Imam Abu Hanifah langsung ngasih hadiah kepada gurunya Hamad, anaknya ini. Berapa? 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa? 1000 dinar emas itu kalau sekarang dirupiahkan kurang lebih 3,5 miliar. Sampai gurunya itu takjub, engkau berikan aku ini seperti ini. Maka kata Imam Abu Hanifah, dia katakan apa? Aku hadiahnya kamu segitu 1000 dinar karena aku ada uangnya segitu. Seandainya ada lebih lagi, aku akan berikan kepada kamu. Karena seperti itulah ibuku, guruku mendidik aku untuk menghargai seorang guru. Ustaz Lutfi rahmatullah alaih selalu ajarkan dalam bayang-bayang beliau, dalam ceramah-ceramah beliau katakan, lihat
Siapa orang yang tidak adab, tidak menghargai, tidak menghormati gurunya, ustadznya, atau ustadz anaknya, lihat, gak bakal anaknya itu akan jadi ustadz. Gak bakal anaknya itu akan jadi ustadz. Saya mulai memperhatikan, saya sendiri mulai memperhatikan, banyak orang-orang kaya punya tanah, punya uang, mereka bikin pondok. Mereka bikin pondok karena ada uang, karena ada tanah, karena ada lahan. Bikin pondok besar-besar, terus mereka undang ustadz, dibayar ustadznya, digaji, anak mereka dimasukin pondok. Anak si Agnia ini masukin pondok. Kata Ustadz Lutfi, lihat, tidak akan ada anak-anak mereka yang jadi hafiz, jadi alim, tidak akan. Mereka bisa bangun pondok, orang kaya bisa bangun fisiknya, bisa bangun bangunannya, tapi anak-anak mereka justru tidak bisa jadi ulama. Kenapa? Karena ta'zim kepada ulama, menghormati ulama, menghargai ulama, menghargai guru-guru, ustaz-ustaz. Itu ruh daripada pondok. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para santri lulus, selesai dari pelajaran, bukan berarti putus hubungan. Bukan berarti putus hubungan, bukan berarti selesai hubungan, tidak. Tapi di situ PR terberat orang tua untuk senantiasa menghubungkan. Senantiasa menghubungkan antara santri yang sudah lulus ini dengan ustaz, gurunya, dengan akhlak, dengan tingkah laku, adab yang senantiasa kita contohkan. Kata Ustaz Lutfi, kenapa? Kenapa para aknya ini gagal? Kenapa para aknya ini akhirnya anak-anak mereka tidak jadi hafiz dan alim? Karena anak-anaknya lihat ustadz yang dibayar oleh bapak saya, ternyata hormatnya kepada bapak saya. Karena dia digaji oleh bapak saya, ustadz itu malah cium tangan sama bapak saya. Kalau begitu masih mulia orang kaya daripada ustadz. Ini namanya anaknya ini yang sendiri. Bapaknya orang kaya raya, bapaknya orang mamang, bangun pondok, punya tanah, bayar ustadz. Anaknya nggak. Ini ustadz kok gampang disuruh-suruh oleh bapaknya. Bapaknya bukan orang alim, bapaknya bukan ulama, bapaknya bukan hafiz, tapi dia karena merasa sudah gaji ustadz, dia bayari ustadz, dan ustadz itu merasa saya dibayar oleh dia, digaji oleh dia, akhirnya dia tunduk sama pemilik pondok. Yang seharusnya orang kaya cium tangan kepada ulama, malah ulama cium tangan kepada orang kaya. Maka kata anaknya, untuk apa lagi jadi ulama, masih mending jadi orang kaya. Ustaz Lutfi katakan, dengan pemikiran sederhana seperti ini, adab itu akan jadi sangat penting. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka mengiringi para wisudawan-wisudawati saat ini, alhamdulillah kita bersyukur. Kita juga tidak banyak berpesan yang kami katakan pada orang tua. Ya, saya titip lagi, saya kembalikan amanah ini. Bapak Ibu sudah titipkan kepada kami,
Minta dijadikan hafiz, alhamdulillah sudah jadi hafiz. Minta dijadikan hafidhah, sudah jadi hafidhah, alhamdulillah. Minta dijadikan soleh, alhamdulillah sudah soleh. Minta dijadikan solehah, alhamdulillah sudah solehah. Dengan catatan alhamdulillah tidak ada apapun masalah bagi mereka. Sekarang kami kembalikan lagi. Nanti ada masa khidmat 1 tahun, dikembalikan ke orang tua, kembali kepada suasana asli, lingkungan yang asli, kehidupan yang asli. Maka kami titip, Allah bantu, jangan sampai Al-Qurannya hilang, jangan sampai akhlaknya berubah, jangan sampai tingkah lakunya jadi rusak. Tolong kami titip lagi, karena ini adalah yang aslinya menjadi tanggung jawab orang tua. Kami mungkin hanya bisa 6-7 tahun, 8-10 tahun mendidik, tapi sisa-sisa kehidupan dikembalikan kepada orang tua. Ada jenjang berikutnya lagi, untuk ilmu ini masih banyak. Ada nanti menikahkan. Tolong, saya juga pesan, kalau nikahkan jangan sembarangan, karena ini punya nilai. Ada hafiz dan ada hafizah, punya nilai yang tinggi. Jangan sembarangan dalam arti kata fadfar, pilih semata-mata karena agama. Jangan lihat nasab, jangan lihat maliyah, jamaliyah, jangan lihat cantiknya ataupun kayanya, tapi pilih yang ada agama, sehingga hafiznya awet sampai akhir hayat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk anak-anak, Masya Allah, kalian masuk dengan baik dan menjalani masa belajar dengan baik, dan tinggal masa khidmat di pondok ini pun coba lalui dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan nanti ke depan bisa bermanfaat terus, bukan saja untuk diri sendiri, bukan saja untuk ustadz-ustadznya, bukan saja untuk keluarganya, tapi juga untuk seluruh dunia. Alhamdulillah saya tahadus bin nikmat. Kita selama 1 tahun ini banyak bersafar menjumpai alumni-alumni yang sudah punya pondok, alhamdulillah dari sini. Kita ada ke Makassar, ada ke Bogor, ada ke Majalengka, ada ke beberapa tempat di luar. Ya alhamdulillah, ada di Malaysia, ada di Medan, ada di Pekanbaru, ada di mana-mana. Allah itu merasa bersyukur. Anak-anak bisa menjadi amal jariah yang terus berkelanjutan. Bahkan ada yang santrinya lebih daripada sini. Ada yang santrinya 800 orang, ada yang santrinya 1.200 orang. Ada yang sekali mereka wisuda 40 orang, 60 orang. Alhamdulillah, hati rasa bangga luar biasa. Kita sendiri melihat anak-anak santri ada yang belajarnya lebih tinggi lagi dari guru-gurunya. Kita juga merasa bersyukur, bangga. Silakan. Ustadz-ustadz di sini nggak ada apa-apanya, masih banyak lagi ilmu yang harus dicapai. Menyebarlah banyak, sana ke Mesir, sana ke Afrika, sana ke Saudi, sana ke mana-mana, ke Pakistan, ke mana saja. Tuntut ilmu banyak-banyak, tuntut ilmu tinggi-tinggi supaya lebih bermanfaat untuk umat. Silakan. Kalau bisa jangan mati di kampung sendiri, mati yang jauh-jauh, supaya Allah akan bangunkan istana dari tempat kamu lahir sampai tempat kamu mati. Itu istana dari mutu manika, istana dari permata. Ini yang kita harapkan. Tersebar, bikin manfaat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja hadirin para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan kami, apa yang maksimal kami bisa lakukan. Terima kasih atas segala dukungan dan doa, dan kami ini yang mohon kerjasamanya untuk kelanjutannya bagi bapak-bapak ibu-ibu yang
masih ada beberapa peraturan yang hanya bisa berjalan kalau ibu bapaknya bekerja sama. Ya, kami sangat-sangat berharap ibu bapak dari orang tua santri bisa bekerja sama dalam mendidik. Ya, salah satunya adalah dengan peraturan-peraturan yang kami buat, bagaimana kunjungan, bagaimana masalah keuangan, masalah biaya dan sebagainya, uang jajan dan sebagainya. Mohon dengan hal ini supaya kita bisa sesempurna mungkin kita bisa mendidik anak-anak kita semua. Itu saja, dan kami sekali lagi mohon maaf, jazakumullahu ahsanal jazaa atas semua kebaikan. Insyaallah nanti ada mau'idhah hasanah dari mungkin setelah ta'am dan salat zuhur dari Haji Mahfuz. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi